Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Latifatul Kolbi. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika kelas C dengan NPM 242151111101. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat dan sejarah matematika serta teori bilangan yang didoseni oleh Pak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan tentang Asbabun Nuzul Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, serta keutamaan surah Al-Kahfi. Dan di akhir saya akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Asbabun Nuzul surah Al-Kahfi atau bisa disebut juga asal mula surah Al-Kahfi. Pada awalnya, kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad SAW kepada pendeta Yahudi. Kemudian pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk mempertanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad SAW. 3 hal tersebut itu meliputi sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu. Yang kedua, seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi. Yang ketiga, tentang ruh beserta penjelasannya. Setelah 3 hal tersebut ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Tetapi pada saat itu tiba, bahkan 15 hari setelah 3 hal tersebut itu ditanyakan, Nabi Muhammad SAW belum mendapatkan wahyu. Tentu hal itu membuat Nabi Muhammad SAW merasa bersedih. Kesedihan itu pun bertambah setelah Nabi Muhammad SAW mendengar gunjingan dari penduduk Mekah. Namun di tengah kesedihan Nabi Muhammad SAW, akhirnya malaikat Jibril turun membawa surah Al-Kahfi. Karena itu ada kalangan yang menafsirkan bahwa surah Al-Kahfi berisi teguran kesedihan Nabi Muhammad SAW dan jawaban atas tiga hal yang dipertanyakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang terdiri dari 7 orang, dan mereka adalah sekelompok pemuda yang sangat teguh pendiriannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula di negeri Afasus dengan pemimpin yang bernama Raja Dakyanus. Raja Dakyanus tidak segan membunuh para pengikutnya yang tidak mematuhi perintahnya agar menyembah berhala. Kemudian Raja Dakyanus mendengar ada sekelompok pemuda yang tidak mematuhi perintahnya untuk menyembah berhala. Lalu Raja Dakyanus tidak tinggal diam dan menawarkan keuntungan untuk mereka agar mau menyembah berhala. Tetapi mereka tetap berpegang teguh dan menolak tawaran yang diberikan oleh Raja Dakyanus. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi pergi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di Gua Rojib. Tapi di tengah perjalanan menuju Gua Rojib, mereka bertemu dengan seekor anjing yang bernama Kotmoir. Hewan tersebut mengikuti mereka menuju Gua Rojib. Lalu di dalam gua tersebut mereka bebas untuk
menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar bisa terhindar dari kejaran tentara Raja Dukyanus. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka ditutup penglihatan dan pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa tertidur dengan waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut. Selanjutnya, Raja Dukyanus dan para tentaranya mengira mereka telah meninggal di gua tersebut. Kemudian setelah bertahun lamanya Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka dikala negeri Ephasus dipimpin oleh raja yang soleh. Di sini saya akan memaparkan keutamaan surah Al-Kahfi. Yang pertama, jika kita membacanya pada malam Jumat, kita akan disinari oleh cahaya antara kita dan Ka'bah. Yang kedua, jika kita membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, kita akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Yang ketiga, jika kita menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi, maka kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Di sini saya akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Oke, sekian dari saya mengenai surah Al-Kahfi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.